bukannya gini, bukannya semakin banyak sampah, semakin banyak masalah, semakin banyak cuan nih. Nah, itu yang semakin banyak proyek nih. Itu yang saya kurang tidak berani, karena gini, ada satu mindset yang salah dari pemerintah, bahwa sampah itu bisa dikelola oleh orang sembarangan. Mereka harus punya kontrak politik kepada masyarakat untuk menyelesaikan ini. Contohnya seperti Pak Prabowo kan, Prabowo kontrak politik di Bali apa? Saya akan dirikan bandara. Bangunan bandara, saya tunggu itu. Bandara akan saya bangun, tol saya lanjutkan, kan begitu kan? Bahkan LRT akan dibuat. Kalau umpama saya nih calon gubernur terpilih kalau saya percayakan penanganan sampah pada Turah, seberapa yakin Turah bisa menyelesaikan masalah sampah di Bali? Agar jangan Anda bisa ngomong tapi begitu dikasih kesempatan, you can do nothing gitu loh. Ini Pak Yan. Ya gitu loh, kan begitu. Ini ada kesempatan nih, ini umpama Wayan Setiawala gubernur terpilih gitu. Terus, you banyak omong, you saya kasih kesempatan gitu umpama. Nah, gitu seberapa yakin? Ya seberapa yakin gitulah. Siapa tahu nanti gubernur terpilihnya mendengar ini kan, bisa dipilih kan? Pak Yan, saya ini punya usaha di bidang pengolahan limbah cair. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng siang, semeton pamirsa Setiawan Channel dimanapun semeton berada. Di siang yang panas tetar ini, di tiang kehadiran tamu yang tentu tidak asing lagi, khususnya bagi masyarakat Tabanan. Beliau adalah anak agung Ngurah Panji Astika, tokoh Purianom Tabanan, yang begitu terkenal sih sebenarnya, tapi karena suatu sistem beliau jadi tidak terkenal dan tidak terpilih. Tapi begitulah politik. Dan dalam politik orang bisa mati berkali-kali. Tapi catat, Pak Prabowo juga kalahnya 4 kali. Gagal 4 kali. Nah itu di presiden. Jadi kepada semeton semua, yang buka dengan kalimat penyemangat, tidak ada kata gagal, terus semangat. Ini untuk mempersingkat waktu sebenarnya, yang kasih kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan diri walaupun yang tadi sudah sebut. Ini Ratu. Silakan. Om Swastiastu, Tiang Anak Agung Ngurah Panji Astika dari Puri Anom Tabanan. Pada hari ini Tiang berterima kasih berkesempatan diundang oleh Pak Wayan Setiawan, tokoh kontroversial Bali. Apa tokoh yang tuh patuh masyarakat hari ini biasa. Kita tidak membahas politik saja tapi ada kemungkinan nyerempet dikit. Iya, enggak apa-apa, kita serempet, itu hak rakyat untuk mengontrol pemerintahan. Tapi kita bicara tentang apa yang urgent sekarang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat Bali. Dia mulai dengan satu tuh, sampah. Karena Tiang, mohon maaf ya, berdasarkan riset dia nih, Tiang lihat bahwa Turah adalah seorang pegiat dalam proses sampah menyampah ini. Nah, di Bali niki sekarang sampah itu menjadi satu permasalahan di samping permasalahan yang lain, seperti kemacetan. Kemacetan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Tapi kali ini Tiang hanya ingin berfokus kepada sampah. Kenapa Bali yang memiliki lahan 3 kali lebih besar dari Singapura kalau nggak salah, kalah dalam penanganan sampah dibanding Singapura? Why? Gitu yang bahasa Bali. Why? Kenapa? Nah, Tiang ingin mendengar penjelasan dari seorang penekun sampah, kenapa begitu? Nah, kingken gitu tuh. Makin jawab, Tiang belak-belak mantan terus. Makasih Pak Yan. Jadi di Bali ini memang saat ini terjadi darurat sampah. Kita bisa lihat kalau di Denpasar Pak Yan, tidaknya di Denpasar, mungkin daerah lain juga, Tabanan, itu kalau pada saat hari-hari sibuk
hari penting ya, upacara itu sampah berserakan di pinggir-pinggir jalan. Tempat-tempat sampah penampungan sementara juga penuh. Dan TPA ini sebenarnya sudah over capacity. Contoh TPA Suwung. Di Tabanan itu TPA Mandung. Wah, itu sudah jadi gunung sampah itu. Ada lagi TPA sementara itu Ya, di Klating sekarang katanya dibuat TPA sementara. Apa TPA ilegal? Kurang tahu saya itu. TPA yang mendapat restu dari penguasa lah, penguasa desa, penguasa pasti sudah ada restunya itu. Nah, kalau kita lihat kan penduduk di Bali ini ada 4 juta orang lah kira-kira lah 4 juta sekian kan. Lebih. Penduduk aslinya yang berKTP Bali 3,5 juta. Ya, plus pendatang, plus juta lah, wisata ya kan? 4 juta lah. 4 juta sekian lah. Ya. Nah, saya anggap 4 juta. Per orang itu menghasil sampah antara setengah kilo sampai 0,8 kilo, Pak. Kita hitung aja setengah kilo lah. Ya. Ya. Berarti ada setengah kilo kali 4 juta berarti 2 juta kilo sampah per hari. 2.000 ton. Ya, per hari. 2.000 ton sampah per hari. Kalikan aja 1 tahun, kalikan 10 tahun, kalikan bertahun-tahun yang sudah tidak wajarlah terjadi ada banyak gunungan sampah. Ya. Nah, sampah itu walaupun kita bicara sekarang sampah yang terlihat, Ya. ada juga sampah yang nggak terlihat. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Sampah cair. Limbah cair, itu juga penting, Wayan. Limbah rumah tangga, seperti pernah saya upload bahwa, mohon maaf nih Turat yang potong sedikit, tambahkan, limbah cair seperti air comberan di seberang kantor Kejaksaan Negeri. Ya. Itu ada di seberangnya ada got, itu baunya, wah padahal itu di di Civic Center, dekat Civic Center, dan di got-got di Monas Merton ya boleh dicek, bahkan di got-got di seberangnya BPOM. Badan POM Bali itu banyak sampah, itu sungguh mengherankan saya. Ya berpikir saja, ini Pemkot Denpasar ini kerjanya apa, terutama DKP Denpasar gitu. Jadi mohon maaf, masalah ini tidak hanya di Denpasar, Pak Yan, seluruh Bali ya. Jadi di samping sampah yang kelihatan, sampah itu kan gampang nolih tuh. Ya. Oh ini bertumpuk-tumpuk. Sampah yang nggak kelihatan tapi sebenarnya terasa itu sampah cair. Sekarang khususnya di daerah pariwisata, ya. Seperti daerah yang banyak restoran, itu Pak Yan bisa cek itu semua got itu bau. Bahkan sampai ke muara sungai itu bau. Silakan lihat muara sungai di Kerobokan, di Kute, itu semua bau. Kenapa? Karena semua orang membuang limbah cairnya itu sembarangan. Mereka buangnya ke got ya, tapi ujungnya kan ke sungai. Got-got itu ujung sungai. Nah, sehingga kalau dulu kan kita biasa mandi di sungai, Pak Yan. Iya. Pak Yan pernah mandi di sungai? Oh, air sungainya jernih dulu ini. Ini saksinya banyak Sekarang- nih. Orang sekarang- Bungkaso, Sungai Ayung, airnya jernih kan? Jernih. Sekarang airnya. coba lihat. Berani nggak mandi di sungai? Nggak berani. Berani tapi was-was. Karena limbahnya tidak hanya limbah organik, juga ada limbah kimia. Pencelupan, ya, dari hotel, dari restoran besar, itu semua masuk. Nah, sehingga sampah ini menjadi bukan perhatian penting. Jadi kenapa masalah ini terjadi? Nah, ini ya tidak Kenapa? lepas dari goodwill dari pemerintah. Goodwill Jadi gini, apa mindset dari masyarakatnya? ya otomatis ya, karena goodwill dari pemerintah itu menurut saya kurang lah, sehingga masyarakat pun mindsetnya juga menjadi tidak ada. Coba bayangkan kalau di Singapura. Kalau Pak Yan di sini ngawak bisa ngendongan rokok, coba ke Singapura. Karena di sana hukumnya ketat, ya, law enforcementnya ketat. Kita begitu di Singapura udah was-was nih merokok nih, dijo merokok nih, dijo kan ngutang. Jangan kan gitu, maaf nih, meludah aja kita bisa kena hukuman. Meludah itu bisa kena denda, fine antara 500, kalau nggak salah waktu dulu ya, 500 sampai $1.000. Bayangkan tuh 10 juta dulu denda. Ulan mekecuh ngawak. Ulan mekecuh ngawak kan 10 juta kena denda. Mangatus. Kadang kocap semeton di Singapura. Ulian mekecuh ngawak kan, yang ini. Jadi law enforcement itu kan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang. Iya. Dan pihak berwenang akan melakukan law enforcement kalau mereka punya political will yang kuat. Jadi pemerintah Singapura tuh punya tekad kuat. Pokoknya mulai saat ini, menurut om saya dulu Singapura zaman lama katanya orang itu meludah sembarangan. Ya, sehingga akhirnya mereka ingin berubah, membuatlah mereka undang-undang yang sangat ketat. Terjadilah sekarang Singapura menjadi salah satu kota terbersih di
dunia. Nah, bukannya Rwanda yang terbersih di dunia, negara terbersih di dunia, saya dengar Rwanda. Nggak tahu saya. Tapi artinya untuk di Asia Tenggara nepek lah, Pak Yan. Ada yang tepuk Rwanda di Jakarta nggak pernah ke sana. Tapi begini, di Indonesia itu kan sudah terlalu banyak aturan yang mengatur tentang ini, tentang law-nya banyak, enforcement-nya nggak ada. Nah, seperti itu. Contoh, Seperti aturan judi. ke judi melompat. Saya tidak ingin melompat ke judi dulu pura. Nah, itu mohon maaf ya. Aturannya banyak, tapi law enforcement-nya saya ingin fokus dulu ke sampah. Sebab apa? Ini menyangkut kita sebagai orang Bali yang katanya Trihito Karano ya. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan. Agar jangan Trihito Karano itu hanya jadi jargon di mulut, tapi tidak dalam tindakan nyata. Ya, betul. Nah, saya juga ingin sampaikan kepada Turah sekaligus nih kepada penonton. Nanti orang-orang yang pro pemerintah di kita, kamu omong besar toh, solusinya dong, jangan kritisi aja kan gitu. Nah, kita bisa membeberkan seperti apa yang kita sampaikan tadi, kita bisa membeberkan kepada masyarakat dan saya pikir masyarakat juga paham, tahu. Solusinya apa sekarang dari Turah selaku pelaku? Karena saya pernah lihat Turah, oh ini ada loh, saya punya caranya bla 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 gitu. Saya tidak detail lah ngomongnya. Sekarang Turah sampaikan. Ini Pak Yan, kita sebagai seorang tokoh ini, apa solusi Turah? Kita kan bicarakan masalah dulu, kodifikasi masalah dulu. Masalahnya itu sampah limbah cair, sampah ya, sampah ini belum lagi saya bicara sampah medis. Jadi kan banyak sekali sebenarnya sampah-sampah yang harus diselesaikan. Belum pencemaran udara ya, tapi kita bicara satu saja dulu, sampah padat yang kelihatan. Ya. Oke. Nah, sesungguhnya kalau mau gampang gitu kan, kalau mau gampang itu melajah kan ke Anies Subo Pragat gitu. Di mana? Singapura. Ya kan. Kemudian kita walaupun tidak bisa apple to apple ya, karena negara kita mungkin kalau negara berbeda, tapi kalau pulau kita dengan Singapura mungkin bisa dibuat mendekati gitu kan, karena kan kita lebih besar loh. Ya lebih besar lagi sedikit, tapi artinya lebih gampang mengaturnya kita karena kita pulau kecil. Nah, kalau mau sebenarnya kita belajar dari negara-negara yang sudah berhasil menyelesaikan masalah sampahnya. Kemudian kita bawa ke sini. Teknologi pengolahan sampah itu banyak sekali Pak Yan. Ya, yang paling sederhana yang dilakukan kita sekarang ini adalah sudah dilakukan sejak zaman perunggu gitu. Dibakar. Zaman perunggu itu zaman apa ya? Zaman prasejarah dulu. Jadi sampah ada dikumpulkan, dibiarin, itu yang paling sederhana. Ya sekarang kan TPA nih. TPA ini sebenarnya peninggalan prasejarah ini. Zaman batu ya. Sing perlu melajah kan gampang, tinggal labon, taruh, tumpuk, selesai. Itu. Kedua, ada metodologi yang namanya anaerob. Ada aerob, kemudian ada namanya apa namanya? Tiba-tiba lupa saya. Ya, salah satunya adalah insinerasi dibakar. Insinerator dibakar lah. Insinerasi dibakar. Nah, ya. Yang paling teknologi yang lain banyak Pak, yang canggih-canggih. Yang saya sebenarnya banyak sekali didatangi oleh tokoh-tokoh dari luar negeri yang gregetan dengan Bali ini gitu. Mereka itu ingin datang, ingin membantu untuk menyelesaikan masalah sampah di Bali. Cuman sekali lagi, untuk itu tuh agak bingung karena political will-nya buat saya, menurut saya kurang kuat. Bukannya gini, bukannya semakin banyak sampah, semakin banyak masalah, semakin banyak cuan nih. Nah, itu yang semakin banyak proyek nih. Itu yang saya kurang tidak berani katakan. Nanti kayak TPA Subung kalau ada event besar tinggal tutup aja, kan gitu. Itu kan solusi yang saya bicara by data ya, saya nggak mau memfitnah ya. Ini mohon maaf, kita bicara nanti tentu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Pada zaman Mangku Pastiko jadi gubernur, itu pernah ada rencana pembuatan cerobong asap yang izinnya tidak diloloskan oleh wali kota pada saat itu Bapak Ray Mantro ini. Mohon maaf ya, karena alasannya melanggar batas ketinggian bangunan. Nah ini macam-macam begini nih gimana? Terus gimana? Kalau saya tadi malam saya sedang WA dengan teman saya di Semarang ini ya. Menurut dia kenapa masalah sampah ini dibiarkan? Karena semakin banyak sampah menumpuk, semakin banyak cuan bagi dalam tanda kutip oknum-oknum yang berkepentingan untuk itu. Contoh nih, kayak ada apa itu diuruk, terus ada penambahan lahan, terus lahannya diklaimkan. Jadi memang tidak ada goodwill sama sekali dari
pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah persampahan ini. Ya betul. Nah, makanya itu sebenarnya padahal teknologi itu banyak dan orang mau investasi itu banyak. Orang luar, karena gini, menurut beberapa orang yang datang ke tempat saya, sampah itu sebenarnya adalah harta karun. Sampah itu adalah bisnis yang bisa menghasilkan banyak uang dan banyak benefit. Berat kalau dikelola dengan baik, gitu loh. Nah, masalahnya kan ini berkaitan dengan tadi perizinan, perundang-undangan, kemudian ini kaitannya di sana. Ini yang membuat saya cepat nangkap Turah. Berarti sebenarnya pemerintah lebih baik menswastanisasi soal sampah ini. Ya, karena gini, ada satu mindset yang salah dari pemerintah bahwa sampah itu bisa dikelola oleh orang sembarangan. Ya, makanya waktu dulu saya sempat ngomong nih, kan ada TPST itu, dibuat banyak TPST, berapa ratus miliar itu. Berapa ratus miliar, saya bilang ini pasti gagal. Kenapa? Karena sampah itu harus dikelola oleh orang-orang profesional dan orang-orang yang punya kemampuan teknik yang sangat tinggi. Nggak bisa sembarangan orang, karena sampah itu berbahaya loh, Pak Yan. Mengolah sampah dengan mengolah hal-hal lain itu beda. Sampah itu adalah mengolah sampah, sebuah pekerjaan yang membutuhkan skill, pengetahuan teknis, dan kehati-hatian tinggi. Membuat TPS 3R itu dengan sembarangan orang bekerja sana itu sama dengan buang-buang duit. Satu, buang duit. Kedua, itu meracuni orang-orang sekitarnya. Dan banyak tempat jadi sampah itu lebih menyebar sebenarnya. Coba Pak Yan sekarang lihat TPS 3R mana yang sukses? Hampir nggak ada. Kalau saya belum lihat. Saya mau ngomong begitu, tapi saya enggak enak. Sudah diwakili oleh Turah. Iya, nah apa? Saya kan kita bicara kenyataan ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, itu faktanya begitu. Nah, jadi begini, ini kan tadi di awal pembicaraan kita sudah sepakat untuk bicara macam-macam, tidak cuma soal sampah aja. Iya. Ini sampah ada urusannya ke politik juga. Iya, karena sampah itu kan ada goodwill pemerintah. Momentumnya ini kan pilgub. Iya. Harapannya nanti kepada pemimpin terpilih, terutama bupati, gubernur terpilih, bagaimana? Gini loh, para gubernur terpilih dulu. Jadi gini, masalah yang utama sekarang kan adalah masalah sampah, dan masalah infrastruktur berkaitan dengan kemacetan dan masalah kesejahteraan. Jadi calon-calon gubernur atau calon bupati sekarang harus berbicara 3 hal ini, menyelesaikan masalah ini. Mereka harus punya kontrak politik kepada masyarakat untuk menyelesaikan ini. Contohnya seperti Pak Prabowo kan, Prabowo kontrak politik di Bali apa? Saya akan dirikan bandara. Bangunan bandara, saya tunggu itu. Bandara akan saya bangun, tol saya lanjutkan, kan begitu kan? Bahkan LRT akan dibuat. Artinya gimana? Seorang walaupun itu janji politik tapi seorang politik harus berani berjanji. Apa? Kalau orang politik tidak berani berjanji, terus apa yang mau ditagih nanti sama di masyarakat? Tapi politikus banyak berjanji dan diingkari juga, Turah. Ya, sebenarnya kalau banyak mengingkari jangan dipilih. Tapi kau yang berjanji, kau yang mengingkari kan. Tapi di Bali itu politikus yang sering berjanji malah sering terpilih gitu. Itu kembali lagi. Jadi begini Turah, saya mohon maaf ya, ini pendapat sederhana saya aja. Sebenarnya nenek moyang kita dulu itu simpel-simpel aja. Itu salah satu contoh ini. Kalau saya bicara agak ke agama sedikit. Di Bali mayat itu dibakar mayoritas ya, walaupun ada di beberapa tempat ditanam ya. Bahkan ada ditaruh begitu aja di bawah pohon kayak diterunya. Tapi kebanyakan diaben dibakar. Sampah pun dibakar, petani pun kebanyakan dibakar. Pada prinsipnya menurut saya, tadi Turah bilang Singapura. Saya pikir salah satu cara pengentasan sampah biar selesai itu adalah dengan dibakar. Apa bahasa kerennya? Insinerator lah. Pirolisis namanya. Atau insinerasi lah. Nah, saya cerita gini Pak Yan. Kan banyak orang yang anti dengan membakar nanti banyak karbon dioksida segala macam kan. Satu, sekarang teknologi sudah tinggi Pak. Pada saat melakukan insinerasi dengan temperatur tertentu, itu gas-gas karbon itu bisa dikurangi. Kemudian ada filtrasi, Dan jangan salah ini ya, bahwa pembakaran itu sebenarnya ada kaitan dengan keseimbangan karbon. Kalau yang dibakar itu adalah hal-hal yang organik, itu sebenarnya tidak menambah karbon di alam. Contohnya Pak Yan, manusia ya, manusia itu dasarnya karbon Pak Yan. Karbon itu dia makan dari tumbuh-tumbuhan.
tumbuh-tumbuhan hidup itu dari menyerap karbon. Kan karbon dioksida itu diambil dari tumbuhan kan. Fotosintesis, Fotosintesis, kemudian dia menjadi bunga, menjadi buah, menjadi daun, menjadi sayur, itu dimakan oleh manusia. Karbon itu masuk ke tubuh manusia. Pada saat kemudian manusia itu mati, dia dibakar. Karbon yang naik ini ke alam akan diserap lagi. Itu namanya siklus karbon, Bayan. Sama dengan siklus nitrogen. Sekarang gini, contoh pohon kelapa ini. Ya. Ini kita potong ya, kemudian dia mengering, terus kita bakar. Itu karbon yang di dunia itu nggak bertambah, karena untuk hidup pohon ini dia menyerap karbon. Berapa karbon yang diambil di alam diserap oleh tumbuhan ini, kalau kita bakar dia kembali lagi ke alam. Nah, yang berbahaya adalah kalau kita membakar bahan-bahan yang tidak berasal dari siklus karbon itu. Contoh nih, plastik. Itu kan diambil dari karbon yang ada di dalam perut bumi. Karbon perut bumi ini kalau kita ambil sedot, habis itu kita bakar, bensin, solar, plastik, itu yang menambah jumlah karbon di dunia ini. Gitu kan? Jadi sebenarnya dari situ kita berpikir bahwa ada dua hal ini. Kalau kita mau benar-benar murni, sebenarnya ada teknologinya, Pak Yan. Itu harus diawali dengan pemisahan sampah. Seperti di sana. Di Singapura dengan salah, Singapura itu melakukan pirolisis, dia melakukan insinerasi. Semua sampah yang di Singapura itu dibakar. Kemudian dari dibakar itu dia menghasilkan panas. Panas itu bisa dipakai untuk menghasilkan listrik. Namanya waste to energy. Teknologinya itu waste to energy. Zero waste energy. Ya, waste to energy. Jadi siklus energi itu kan juga ada siklusnya di dunia ini, ya kan? Energi itu tidak bisa hilang, dia hanya bisa berubah bentuk. Bahkan yang dibakar-bakar tuh abunya untuk memperluas Singapura juga ya. Bisa untuk bahan bangunan, bisa untuk jalan. Ya kan? Nah, sekarang ini kalau pemerintah mau serius ya, pemerintah harus mulai menganggarkan untuk dulu kan ada program untuk pemilahan sampah. Ya. Tapi pemilahan sampah ini programnya setengah-setengah. Ya karena begitu sampah dipilah nanti sampai di TPA juga jadi satu. Nah, pemerintah sekarang harus mulai melakukan, karena gini, sampah plastik itu sekarang ada nilainya. Sampah plastik itu ada nilainya. Itu ada satu bisa dibeli, kemudian daur ulang lah, dari bahan bakar ya, itu. Belum lagi kalau dari industri itu juga dia punya CSR seperti minuman ya, minuman tertentu itu kan dia banyak menghasilkan plastik. Mereka punya dana untuk itu, sehingga plastik itu sekarang bisa punya nilainya. Ya, plastik. Jadi sampah itu harus dipisah nih, organik, non organik. Sampah non organik itu ada yang plastik, ada yang metal, ada yang kertas dan lain-lain. Ini sebenarnya semua ada nilainya. Yang metal bisa dijual, plastik bisa dikeluarin, kertas bisa dikembalikan. Nah, yang masalah terbesar sekarang adalah yang organik. Sekarang ini, sampah organik ini yang tidak ada yang mau. Ini yang kemudian membusuk di TPA ini, di TPS 3R ini. Di TPA tambah parah. Ini kemudian membusuk bercampur dengan sampah-sampah non organik. Ini yang susah. Kalau sekarang kita mau pisah ini, biayanya mahal sekali. Ini kan mau ada hajatan internasional nih tanggal 13 nih. Apa TPA Suwung akan ditutup lagi? Nah ini boleh saja tutup, Pak Yan, tapi jangan lupa ada potensi bahaya di sana. Sekarang ini musim panas, ya. Di sekian juta ton sampah itu menghasilkan gas metan, Pak Yan. Menghasilkan gas metan, ada begitu panas ini mencapai titik tertentu, itu pasti akan terjadi kebakaran. Pasti akan terjadi kebakaran. Kita kan lihat sekarang sudah berasap itu, ya, sudah berasap itu ininya TPA itu. Ya. Dan begitu dia terbakar, dia nggak bisa berhenti. Karena apa? Gas metan ini terus kemudian dihasilkan oleh tumpukan sampah itu. Jadi di TPA Mandung maupun TPA Suwung akan ada potensi kebakaran dan asap. Kedua, leaches itu cairan-cairan hasil pembusukan dari sampah-sampah organik itu kan berupa cairan itu. Cairan ini akan masuk ke dalam tanah dan akan mencemari air tanah. Jadi efeknya banyak sekali. Nah, itu masalah yang saya sampaikan. Sekarang bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Ya kita harus sosialisasi. Begini itu dah.
ini kan momentumnya tahun politik. Ini kita calon-calon tuh nanti mohon maaf ya, lihat ini orang ini ngomong banyak ini gitu umpama. Kayak Turah nih ngomong tok gitu umpama. Kalau umpama saya nih calon gubernur terpilih saya, kalau saya percayakan kemenangan sampah pada Turah, seberapa yakin Turah bisa menyelesaikan masalah sampah di Bali, agar jangan Anda bisa ngomong tapi begitu dikasih kesempatan you can do nothing gitu loh. Ini Pak Yan. Ya gitu loh. Ya. Kan begitu. Ini ada kesempatan nih. Ini umpama Wayan Setiawala gubernur terpilih gitu. Terus you banyak omong, you saya kasih kesempatan gitu umpama. Gitu bisa. Seberapa yakin? Ya, seberapa yakin gitulah. Siapa tahu nanti gubernur terpilihnya mendengar ini kan bisa dipilih kan? Pak Yan, saya ini punya usaha di bidang pengolahan limbah cair. Sudah dari tahun 2024 tahun sekarang Pak Yan. Dan kebetulan saya tahu PT apa namanya PT itu ya? Amanaid ya. Ya, Amanaid ya. Saya pasang instalasi pengolahan air limbah itu di seluruh Indonesia. Apakah, bahkan sampai ke Bandara Ngurah Rai itu saya yang desain. Pernahkah pemerintah mengajak, dalam hal ini pemerintah kabupaten, kota, provinsi Bali mengajak PT Amanaid? Tidak pernah. Sekedar promosi juga bagus kan? Ya. Mengajak bicara itu. Pak Yan, pabrik saya itu, bukan pabrik mungkin ya, workshop saya. Ya, workshop, itu dikunjungi dari Pemda Irian Jaya sampai Pemda Aceh. Pernah ke Pemda Bali? Hah? Pemda Bali? Nggak pernah. Pemda Tabanar aja nggak pernah. Saya kurang mengerti gitu loh. That's it. Jangan bicara itu dulu lah. Itu di luar. Artinya saya ya, tapi masyarakat perlu tahu. Berarti kan gini, kita ini adalah anak-anak Bali. Terlepas dari apapun background kita adalah orang Bali yang hidup, cari makan, bahkan mati di Bali gitu loh. Jadi kita punya hak yang sama, tanggung jawab yang sama atas bagaimana Bali ke depan. Bukan hanya program yang wow, glamor, begini-begitu. Tetapi pada impact, pada kenyataannya tidak seperti yang terucap. Makanya saya juga ini balik tentang Turah. Turah kan, maaf nih ya, kalau saya ngomong bicaranya besar. Tapi apakah nanti tindakannya begitu ada, apalagi Turah ini orangnya Prabowo kan. Jadi apakah nanti pada saat ditunjuk begitu, Anda bisa melakukan hal seperti yang Anda bicarakan, ya walaupun mungkin 80% lah begitu. Itu nilai 8 sudah itu. Bisakah itu seperti itu? Makanya Pak Yan, saya sudah sampaikan, saya hampir 24 tahun melakukan usaha di bidang instalasi pengolahan air limbah cair. Salah satu karya saya itu ada di Bandara Ngurah Rai. Bandara Ngurah Rai yang sekarang yang gede itu saya yang desain, saya yang pasang. Dulu untuk di sana instalasi limbahnya. Iya, dulu limbah di sana itu kotor sekali. Sungainya hitam, sekarang kayak air gunung di sana, bersih. Dan bahkan airnya bisa diminum. Tapi ironisnya nggak ada yang mengajak Turah ini. Nah, belum. Mungkin artinya Turah orang politik yang kebetulan saya itu aksesnya waktu itu bukan dari Bali, langsung begitu. dari ini soal sampah sebetulnya. Jadi terus bagaimana dengan mindset, karena saya lihat, mohon maaf ya, bahkan saya sendiri ya itu lihat tadi anak-anak, ya kan itu salah satu mindset. Padahal saya sudah suruh tadi ini sampah organiknya buang. Ini kita kalau saya baca kalau saya tonton dari YouTube ya, Rwanda itu melakukan kontrak 20 tahun dengan rakyatnya. Presidennya turun langsung itu. Dan sekarang Rwanda menjadi negara terbersih karena mindset masyarakatnya berubah. Contoh nih dari orang yang merokok puntung rokoknya dibuang, kemudian ada rokok jenis baru yang nggak ada asapnya gitu tuh, yang nggak perlu buang puntung, apa namanya itu. Itulah contoh itu. Ini bagaimana kita kan harus bicara, kita berurusan dengan human, kita berurusan dengan manusia yang karakternya ya tahu sendirilah, nggak usah jauh-jauh lah, kita di Speak Center dekat kantor gubernur aja sudah seperti itu, apalagi yang pelosok-pelosok. Kita kan kalau jalan banyak lihat sampah. Nah ini gimana nih ke depan? Bisa nggak masalah persampahan ini diselesaikan dengan jangka waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya seperti apa proklamasi begitu menurut Turah? Jadi gini, makanya saya bilang penanganan sampah ini bukan masalah yang gampang. Jadi menangani sampah ini harus secara holistik, ya kan? Kan ini kan ada dua nih. Ada satu masyarakat yang menghasilkan sampah, ya. Kemudian ada pemerintah yang harusnya mengelola. Ada dua ini, ya kan? Dan ini harus secara holistik. Nah,
di samping masyarakat itu memang dilatih untuk sadar tentang sampah, ya, mana sampah organik, mana sampah plastik, mana sampah infeksius, itu mereka harus mengerti dan mereka harus dibiasakan untuk memilah ini dan menempatkan sampah pada tempatnya. Tapi sekarang yang terjadi adalah, contohnya Pak Yan, saya di gudang saya di Tabanan itu banyak sampah Pak di depannya, karena semua orang banyak buang situ. Dulunya ada box sampah, kemudian dibongkar oleh pemerintah, tapi orang masih buang. Saya tanya, saya stop semua orang, Pak jangan buang sampah di sini, sudah saya bersihkan. Mereka bilang, terus saya buang sampahnya di mana? Bingung. Mereka untuk membuang sampah itu tidak ada sistem yang terkoordinasi dalam masalah sampah ini. Kan gini, kalau kita lihat dari ceritanya orang menghasilkan sampah. Sampah ini kemudian ada dua sistem, apakah dia dibungkus dalam memakai tempat sampah atau tiap rumah ada tempat sampahnya. Kemudian ini harus ada sistem lagi dari pemerintah yang mengambil sampah ini, truk-truk ini. Truk ini harus ada 3 nih. Truk sampah organik, truk sampah non-organik, plastik, truk sampah infeksius. Harus ada 3 nih. Karena kalau ada 1 truk aja rugi campur pemerintah. lagi. Ya, masyarakat, Pak Yan yakin nggak kalau pemerintah menyiapkan itu masyarakat mau memilah sampah? Pasti mau. Karena sampah paling gampang itu dipilah dari sumbernya. Ya, pada saat kita di dapur, saya sebenarnya pingin memilah sampah itu, cuman sekarang kan rugi kita memilah sampah kalau kemudian hanya ada 1 truk yang mengambil. Jadi itu sebenarnya secara holistik saya mengatakan masyarakat, karena terbiasa, akhirnya masyarakat sudah putus asa, mereka akhirnya terbiasa. Tapi ada keluhan juga dari petugas sampah, kalau sampahnya sudah terpilah, mereka nggak dapat apa-apa dari sampah yang terpilah itu. Nah, itu saya tidak tahu ya. Turah, begini Turah. Terima kasih. Ini part 1 Semeton. Karena beliau mengunjungi saya ke sini ke Pondok Tiange. Turah Panji Astikonya mengunjungi Tiang. Jadi pembicaraan kali ini Tiang pikir cukup segitulah agar mudah dicerna. Kalau kita kebanyakan makan nanti kemung, asam lambungnya jadi naik. Belum saya ngomong teknologi pengolahan sampah. Ya, karena ini part 1. Nanti ada part 2-nya. Kalau diizinkan, saya ingin langsung melakukan podcast dari tempat Turah yang di workshopnya Turah. Saya sedikit kasih clue. Ada teknologi namanya waste to energy. Dan waste to energy itu memakai sistem pembakaran sampah. Ya. Yang sebenarnya paling gampang dan sudah dilakukan oleh banyak negara contohnya seperti Singapura. Cuman waste to energy ini memang harus dikelola dengan benar-benar supaya pencemaran udaranya tidak terlalu banyak. Tapi apa yang kita lakukan sekarang itu jauh lebih mencemari daripada itu, ya kan? Kan orang takut kita membakar sampah. Kalau bakar sampah, kita kan hanya fokus pada pencemaran udara. Tapi kalau kita menumpuk sampah di TPA itu, di sana ada pencemaran udara karena ada gas-gas metan, sulfur, kemudian karbon dioksida itu keluar. Kemudian ada pencemaran air bawah tanah dari pencemaran bau, kemudian ada potensi kebakaran. Sudah kan? Belum lagi banyak lalat, serangga segala macam yang akan penyakit. Jadi masalahnya jauh lebih kompleks. Saya usul sama gubernur terpilih nanti, tolonglah bikin waste to energy. Karena dari sana Bali bisa mendapatkan listrik yang gratis. Bukan gratis ya, mendapatkan listrik daripada kita serang pakai diesel. Yang di Suwung itu kan? Sangaran itu kan pakai diesel. Itu sama aja lebih parah pencemarannya. Karena apa? Karena seperti yang tadi itu pakai diesel itu dari karbon di dalam bumi yang dibakar menambah jumlah karbon di dunia ini. Pilih mana? Ya kan? Itu kira-kira. Semeton. Part 2 kita bicara lagi. Lebih detail tentang teknologi. Demikian percakapan kita hari ini dengan Turah Panji Astiko. Nanti kita lanjutkan part 2 di workshop beliau. Soal sampah sebenarnya bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu, dan pemerintah seperti apa yang dikatakan beliau. Saya harap apa yang disampaikan oleh Turah Panji Astiko didengar oleh gubernur terpilih, bupati terpilih, wali kota terpilih, dan termasuk presiden terpilih. Ini Rayu Semeton untuk hari ini Tiang Sinap Dumun Antu Promo Santi. Om Santi Om. Sana durung ngajang Dumun. Rahayu.